Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan saya Otik Widasutik dari Prodi Kesmas UM Pontianak. Kali ini dalam mata kuliah pemasaran sosial, kita akan membahas tentang positioning. Ini adalah merupakan lanjutan dari 2 pertemuan yang lalu, yaitu tentang segmenting, targeting, dan positioning. This is the last one for STP. Jadi untuk STP dalam strategi pemasaran, kita perlu mengetahui tentang bagaimana kita melihat produk kita itu berada di posisi mana dengan melihat matriks yang kita pelajari pada kali ini. Baik. Oke, kita langsung pada bahan yang akan kita bahas di sini. Untuk bisa flashback kembali, karena kita sudah beberapa kali kita selalu membahas strategi pemasaran, dan ini saya akan flashback ulang, ya, flashback kembali, artinya untuk bisa selalu merefresh kita, kenapa kita memerlukan STP ini. Baik. Dalam hal ini di bidang kesehatan tidak hanya membahas tentang produknya saja yang artinya berupa barang, tapi juga mungkin lebih mengarah kepada it's not only a product, it's not only a thing, tapi juga termasuk dalamnya adalah jasa dan mungkin serangkaian atau paket ya, yang berupa satu program kesehatan yang kita tawarkan kepada masyarakat. Yang artinya di awal kita tentunya sudah membahas ya bahwa pemasaran sosial sedikit berbeda dengan pemasaran komersial, yang artinya yang kita harapkan di sini dalam satu pemasaran sosial bidang kesehatan adalah bagaimana kita bisa change the behavior. Jadi mengubah behavior atau perilaku atau kebiasaan budaya dari masyarakat yang menjadi sasaran kita, itu akan menjadi tujuan dari kita memasarkan produk kita. Nah, dalam strategi pemasaran kita membutuhkan diantaranya adalah segmenting, targeting, dan positioning. Nah, setelah kita flashback kembali bahwa di sini kita tahu strategi pemasaran selain STP ada marketing atau baran pemasaran. Nah, ini akan kita bahas in our next step, ya, next meeting. Nah, untuk STP sendiri kita sudah melalui pembahasan tentang segmenting, bagaimana kita pada akhirnya lebih mengerucut pada target sasaran kita dengan berbagai macam pertimbangan, mulai dari demografi, sosiodemografinya tentunya, ya tidak yang demografinya aja, bahkan mungkin geografisnya, dan banyak hal yang bisa kita jadikan sebagai alasan kenapa kita menjadikan sasaran itu menjadi target kita. Baik, nah kemudian saat ini kita membahas tentang positioning, implementing chosen image and appeal to chosen segment. Jadi di sini kita akan bisa mengetahui pentingnya apa positioning. Positioning itu sendiri sebenarnya kalau misalkan kita melihat dari makna katanya dari bahasa Inggrisnya posisi, ini berarti bagaimana kita bisa meletakkan atau posisinya ada di mana produk kita. Di sini ada kegiatan menempatkan posisi produk di benak konsumen. Ya, bagaimana kita bisa memposisikan produk kita di mindset konsumen. Banyaknya produk yang ditawarkan ke pasar. Bisa berarti banyaknya produk itu karena banyaknya, saking banyaknya sampai orang tuh nggak sempat mikirin produk yang lain. Kemudian otak kita ibarat lemari atau brankas. Dan kita harus mengetahui bahwa sebelum kita membuat satu rumusan tentang posisi kita sebaiknya berada di letak yang mana sih di benak masyarakat itu. Nah, kita harus beranggapan betul bahwa otak kita termasuk juga sasaran kita itu adalah kayak lemari. Mereka pasti akan menyimpan apa saja yang akan kita sampaikan atau yang disampaikan oleh produk itu. Hanya sedikit dari keseluruhan informasi yang dapat diingat. Ya. Jadi benar-benar harus yang istimewa. Satu produk itu kenapa harus sesuatu yang istimewa sekali? Karena biasanya itu
tidak semua barang mempunyai hal yang sama, sehingga itu menjadi satu hal yang istimewa. Sama dengan produk kita juga harus demikian, artinya kita harus menentukan di mana letak keistimewaan dari produk yang akan kita sampaikan. Perlu ada posisi yang jelas. Nah, disinilah pentingnya posisi, maksudnya positioning itu kita jalankan. Positioning statement. Bagaimana caranya kita bisa membuat suatu positioning statement? Nah, ini suatu hal yang memang kita perlu rumuskan, sehingga kita butuh tahu bagaimana caranya kita bisa brainstorming untuk memilah bagaimana kekuatannya dan bagaimana kelemahannya. Oke. Di sini ada juga pengertian secara sederhana sebenarnya, pemaknaan yang cukup mudah untuk kita pahami, bahwa positioning itu adalah proses penetapan posisi produk melalui pencitraan image atau citra dari suatu produk dalam pikiran konsumen. Dengan arti kata lain, itu merupakan persepsi. Jadi kita memang harus sebaiknya kita bisa mengarahkan produk kita ini seperti apa di benak mereka. Ya, dan itu tidak mudah, tapi bukan berarti itu tidak mungkin kita bisa lakukan. Sehingga kita membutuhkan itu tadi, kita butuh tahu bagaimana targeting yang baik. Kita harus mengetahui karakteristiknya. Melalui apa kita mengetahui demografinya mereka seperti apa, kehidupan sosialnya mereka seperti apa, ya kan? Rata-rata sasaran kita anak remaja, ibu-ibu, bapak-bapak, usia lanjut, usia remaja, atau bahkan anak-anak. Ya, seperti itu. Sehingga kita butuh mengetahui seperti apa image yang kita inginkan di benak mereka untuk mereka bisa selalu ingat sehingga menjadi istimewa sekali. Nah, seperti itu. Nah, kita harus itu seolah-olah kita, kalau kita mau jual sesuatu, kan kita harus survei, kita harus mengetahui mereka itu sebenarnya lebih mudah dengan media apa sih, mereka lebih suka apa sih, sehingga kita bisa memasarkan sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, seperti itu. Nah, apakah posisinya sudah sesuai dengan karakter yang ada di dalam masyarakat, sesuai dengan target dan segmen yang sudah kita buat. Nah, di sini positioning ini akan bermanfaat untuk bisa maintain atau membuat produk kita akan selalu di ibaratnya itu dibeli gitu loh. Orang tidak akan merubah pilihan mereka karena image mereka itu bahwa produk kita lah yang paling bagus di antara yang lain. Ya, oke. Oke. Nah, positioning dan social brand, ya, social branding itu sangat berkaitan, ya, sangat berkaitan sekali. Kenapa? Social branding ini memang akan menjadi sangat mudah dalam melihat posisi produk kita. Nah, kalau kita lihat dari gambar sih, kita bisa melihat ini banyak sekali media untuk kita bisa social branding. Social branding ini untuk memudahkan kita punya produk dikenal oleh kalangan masyarakat yang menjadi sasaran kita. Nah, seperti itu. Sehingga kita bisa betul-betul memilih siapa sih target kita dan seperti apa sih media-media yang digunakan oleh sasaran kita. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah matrik posisi. Kita bisa belajar dari sini. Ya. Kita bisa melihat bahwa kita bisa meletakkan produk kita sesuai dengan persepsi konsumen. Kita coba lihat yang sebelah kanan dulu. Ini adalah contoh. Nah, di sini ini adalah cara menentukan posisi produk atau program Anda. Ya, produk kita mungkin bisa tidak hanya program ya, tapi kalau seandainya memang ini adalah satu paket, ini bisa, kalau misalkan kita punya produk kesehatan berupa barang aja boleh kan? Boleh aja. Jadi nggak wajib bahwa ini produknya harus program. No. Tapi sebagai seorang sarjana kesehatan masyarakat, ada baiknya itu tidak hanya takutnya itu alat itu hanya sekedar
hanya sekedar yang bermanfaat dalam jangka pendek tanpa ada upaya satu pencegahan dari suatu kasus masalah kesehatan. Sehingga uh, harapannya adalah ketika Anda punya produk, dalam tanda kutip, itu adalah satu paket untuk mulai dari preventif, promotif, sampai pada jika diperlukan itu pada rehabilitatif. Tapi yang paling utama yang kita butuhkan adalah atau yang kita perlu sampaikan kepada masyarakat, yang perlu kita kenalkan kepada masyarakat, it's more about preventive and promotive, ya. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu kita garis bawahi. Tapi bukan berarti itu mutlak, tapi sebaiknya itu perlu kita pertimbangkan untuk membuat satu produk. Nah, ketika kita melihat, ketika kita melihat di sini, ini ada 4 kuadran, ya kan? 1, 2, 3, 4. Yang nomor 1, mungkin dari sini ya, kayaknya lebih bagus ini. 1, 2, 3, 4. It's totally free, artinya gini, ini benar-benar bebas Anda bagaimana Anda meletakkan kuadran ini, ya. Yang artinya di sini yang dipertimbangkan adalah harga dan kualitas. Jadi kalau di sini ini harga, berarti di sini yang aksisnya adalah kualitas. Nah, sebenarnya kalau kita bisa melihat di sini, jadi di dalam kuadran ini, anggap saja ini kuadran pertama, dia benar-benar memperhatikan tentang harga yang tinggi dan kualitas yang tinggi. Ya, siapa yang menentukan? Ya, ini berarti masyarakat setelah kita survei, mereka akan memberikan jawaban bahwa produk kita ini berada di kuadran yang mana. Or else, atau kita bisa melihat dari awal dan kita sudah bisa mengarahkan bahwa oke, segmen kita itu adalah masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke atas, sehingga kita butuh sesuatu yang memang membuat mereka itu tidak merasa bahwa produk ini murahan gitu. Program saya bukan program yang ecek-ecek, misalnya bukan program yang biasa aja, yang bukan yang B aja gitu. Sehingga kita butuh betul-betul kualitas yang sangat baik sesuai dengan karakteristik dari sasaran kita. Misalkan seperti itu, kita boleh mengarahkan itu kepada langsung di kuadran yang harga tinggi dengan kualitas yang tinggi. Nah, akan tetapi kita juga bisa melihat bahwa ketika kita mempunyai target sasaran dengan ekonomi yang rendah, ya kan? Kita bisa juga mengarahkan itu sebenarnya ke arah yang kualitas yang tinggi, nggak ada ya. Ini ternyata nggak ada di sini. Jadi di sini harga tinggi dengan kualitas rendah. Sebenarnya di sini adalah kualitas rendah, harga yang rendah. Karena di sini arahnya ke kiri, dia pasti rendah. Kualitas rendah dengan harga tinggi. Jadi ini kualitas, hanya di sini kualitas yang tinggi. Memang harus di sini, ya kan? Nah, kita bisa melihat di sini ya. Contohnya ini memang bukan produk kesehatan, tapi kita bisa melihat contoh yang realnya seperti ini. Jadi kita butuh mengetahui benar bahwa memang high price itu hanya berada di kuadran 1. Quality, high quality itu hanya di kuadran 1. Ya. Ini high quality, ini high price. Ini low price, arahnya ke kiri, jadi low, kemudian high quality. Di sini low, ini low. Ini high price, ini low quality. Jadi kita bisa menempatkan itu ada di kuadran yang mana. Ya, kita tetap membutuhkan survei, itu akan lebih akurat. Itu akan lebih bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga ada pertanggungjawabkan atau ada justifikasi. Nah, bagaimana dengan program kita?
Anda bisa mengarahkan yang tadi saya bilang. Misalkan saya punya program untuk ASI eksklusif. Nah, bagaimana kita bisa membuat media-media yang memang kita bisa menilai bahwa isi program, kemudian bagaimana kita bisa menciptakan suasana dengan tempat yang sedikit eksklusif karena sasaran kita adalah menengah ke atas misalnya. Jadi tidak hanya dengan penjualan di posyandu, karena kalau menengah ke atas jarang orang ke posyandu misalnya. Yang kita butuh membuat satu kegiatan misalkan seminar, talk show, mengundang mereka ya kan dengan mendatangkan mungkin narasumber yang menjadi panutan mereka misalnya artis atau politisi yang memang kita bisa gantungkan untuk kita tumpangi, ya itu akan sangat bermanfaat untuk kita. Nah itu akan Anda temui untuk teknik komunikasi persuasif. Bagaimana teknik-teknik komunikasi persuasif itu bisa kita pilah dalam pemasaran sosial media. Oke? Nah, Anda bisa membuat nanti akan ada kuisnya sehingga saya akan melihat bagaimana Anda bisa membuat atau memilih salah satu program kesehatan yang kemudian Anda coba untuk meletakkan pada kuadran mana program pilihan Anda atau produk pilihan Anda. Oke, mudah-mudahan ini nggak bingung ya, karena ya, ini sangat mudah sekali. Jadi yang kita tidak hanya quality dan price aja yang kita bisa tempatkan di ordinat dan akses kita, tapi mungkin bisa jadi dengan nama yang lain, artinya tidak hanya price dan quality saja yang kita butuhkan, misalnya quantity dengan quality misalnya. Apakah dengan kuantitas yang banyak itu seiring dengan kualitasnya, jumlah yang banyak, apakah pasti kualitasnya juga tinggi, nah seperti itu. Jadi Anda bisa menyesuaikan pertimbangan apa yang bisa melihat bahwa produk kita itu berada di posisi di kuadran yang mana, seperti itu. Oke? Nah, itu tadi ya, jadi social branding. Jadi kalau misalkan ini tambahan yang artinya kita butuh juga melakukan satu branding ketika kita sudah mengetahui berada di posisi mana produk kita. Sehingga kita bisa meletakkan social branding itu di media apa. Dan bagaimana teknik-teknik yang harus kita lakukan. Ini menurut Kotler, ya, ahli dalam pemasaran di dunia, ya, dia menyebutkan tentang merek. Brand itu merek. Ya, bagaimana kita bisa memberikan label pada produk kita sehingga label itu menancap di benak masyarakat. Merek adalah satu simbol yang dapat menyampaikan hingga 6 makna, yaitu atribut, manfaat, nilai, budaya, kepribadian, dan pemakai. It's obvious. Jadi itu sangat jelas sekali bagaimana ketika kita menggunakan produk-produk. Kita ambil contoh yang tadi ya, kita sudah lihat. Kita bisa melihat di sini. Ada Telkomsel, ada XL. Kita langsung sebut merek. Karena kalau misalnya kita nggak sebut merek, kita nggak bisa melihat contoh realnya seperti apa. Dan ternyata menurut masyarakat, Indosat itu berada di kuadran ke-2. Dan ini berada di kuadran 3. Nah, yang ini mungkin belum ada pesaing lainnya. Kalau misalkan melihat pesaingannya, kita juga bisa melihat hasil dari surveinya. Nah, dari sini kita bisa melihat kepribadian mereka seperti apa. Karena kita tahu, kita bisa membandingkan loh melalui harga.
Harga itu kita bisa melihat, ya kalau Telkomsel memang paling mahal kalau kita beli simpatinya, apa ini produknya ya. Nah kita bisa loh kalau misalnya kita punya program dan dengan AC eksklusif misalnya. Nah, bagaimana kita bisa mengemas program itu? Bagaimana kita bisa mengemas detail dari kegiatan per kegiatan itu sehingga masyarakat itu bisa mengetahui, misalnya gini, oh dari program yang dilaksanakan dia kerjasama dengan misalnya salah satu dari asosiasi menyusui AIMU. Nah, it's okay ya kita sebut merek ya, artinya itu juga merupakan salah satu contoh menurut saya. Sehingga kita bisa mengetahui bahwa oh ini kepribadian yang kuat sekali karena penyelenggaranya itu benar-benar dari asosiasi yang cukup kuat. Jadi brandnya sudah kita tentukan gitu. Oh ini bukan yang biasa-biasa gitu ya. Dan kita tahu pasti followernya orang-orang hebat gitu ya. Oke, branding dapat definisikan sebagai segala sesuatu yang berupa simbol, nama, gambar, logo, atau kombinasi dari beberapa unsur tersebut menunjukkan perbedaan yang dimiliki oleh satu produk, barang, atau jasa dengan produk milik kelompok lain. Perbedaan ini menunjukkan kekhasan suatu produk yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Ya, jelas ya. Contoh lain, ketika kita mempunyai kemampuan untuk membuat brand yang pasti dalam persepsi masyarakat itu sudah menjadi ibaratnya sudah melekat dalam persepsi masing-masing bahwa ini adalah produk yang bagus, itu menurut persepsi mereka loh ya. Ketika kita sudah menanamkan atau menancapkan bahwa produk saya ini produk yang bagus, itu akan selamanya menurut mereka itulah hanya itu satu-satunya gitu. Contoh, saya sebut merek satu lagi. Yang zaman sekarang ya, sering di tempat sekitar saya pun dulu pernah seperti itu dan sering sekali. Jadi ketika ada yang membeli air mineral misalnya, jadi orang selalu bilang, saya mau beli Aqua merek Club misalnya seperti itu. Jadi padahal kita tahu bahwa Aqua itu adalah sebuah merek gitu. Nah, itu adalah salah satu branding yang sudah berhasil menurut saya. Karena di situ ada nilai dan budaya di sana. Orang udah terbiasa, sudah membudaya bahwa ketika pertama kali sebelum ada merek-merek yang lain, hanya ada merek itu yang mereka beli dan tidak ada lain lagi. Sehingga mereka menganggap bahwa itu semua sama. Hanya satu dalam hati mereka yaitu Aqua. Nah, seperti itu. Ya agak sedikit nggak adil, tapi ketika kita mencoba untuk melawan Aqua, itu memang harus benar-benar dari kesadaran mereka masing-masing dan akan menjadi sedikit struggling ya ketika kita melawan dengan produk yang besar. Bukan berarti itu nggak mungkin, tetap mungkin untuk bisa melawan produk yang sudah besar atau program yang sudah ada. Coba Anda bayangkan ketika Anda mempunyai program sebelumnya dan itu tidak berhasil. Akan menjadi susah untuk membuat program baru sehingga orang itu bisa mempercayai lagi bahwa program itu akan berhasil. Ya, coba Anda ketika ini terutama untuk mahasiswa-mahasiswa yang sudah bekerja dan sudah pernah menjalankan suatu program, ini mungkin bisa membayangkan. Tapi untuk yang mahasiswa yang belum, ya saya rasa ya mungkin Anda bisa melihat dari contoh-contoh yang ada di kehidupan nyata. Ya mudahnya sih ketika kita melihat dari satu produk ya, satu produk barang yang mungkin itu akan mudah dalam mencerna pemahaman ini. Ya seperti itu. Oke.
Nah, ternyata dalam membuat label atau brand di benak atau persepsi masyarakat sasaran kita itu perlu strategi. Yang pertama itu kita harus brand personality. Kita harus mengetahui karakter dan isi dari label kita atau brand kita atau merek kita sesuai dengan karakteristik masyarakatnya, ya, dan isinya tentunya. Kemudian brand positioning, tetap kita harus matrikan posisinya berada di mana, ya. Kita mau arahkan yang berada di kuadran mana sesuai dengan karakter yang sudah kita pelajari. Kemudian differentiation, kita harus punya sesuatu yang berbeda. Kalau kita mau dianggap penting, mau dianggap itu istimewa, mau dianggap ini agak berbeda dengan merek yang pertama yang udah melekat di dalam benak mereka, kita perlu sesuatu yang memang itu berbeda sekali dan melekat di hati mereka, ya, karena itu adalah pembeda, itu yang menyetir persepsi mereka untuk bisa merubah ke merek yang lain atau brand yang kita kenalkan. Sorry. Nah, ini matriks strategi pengembangan brand. Ini pun bisa Anda pelajari sama halnya dengan matrik yang positioning tadi. Ya, dengan kategori yang baru, kemudian brand image yang sudah ada itu seperti apa. Lihat keterangannya, line extension adalah perluasan merek untuk mentargetkan segmen pasar baru di dalam kategori atau kelas produk yang ada. Sementara brand extension adalah line extension yang dilakukan untuk masuk di kategori yang baru, sehingga sering disebut juga sebagai kategori extension. Ya, extend itu adalah memperpanjang. Kita bisa melihat di sini ini baru, image-nya juga baru, ya kan? Nah, sorry. Oke, kita coba baca dulu. Terdapat dua acuan yang dapat dipakai dalam brand extension, yaitu transferability of competence, di mana perusahaan akan dipercaya memiliki kemampuan di bidang baru yang dimasuki jika memilih kompetensi inti yang bisa ditransfer kemampuan yang diperlukan di bidang yang baru tersebut. Sementara untuk yang komplementari, perusahaan dipercaya akan meluncurkan produk sebagai pelengkap produk yang sebelumnya. Pelengkap, complement. Dan untuk multi-brand, menawarkan cara untuk membangun fitur dan daya tarik yang berbeda untuk memuaskan motivasi pembelian yang berbeda-beda. Dan untuk new brand adalah perusahaan yang menciptakan merek baru ketika memasuki kategori atau produk yang baru. Ya, jadi ini Anda bisa baca, kemudian Anda coba bisa maknakan di dalam masing-masing dengan mencoba untuk mengambil salah satu produk, kemudian Anda letakkan di masing-masing. Nah, ini adalah strategi pengembangan brand. Jadi kita bisa melihat di sini bagaimana kita mengkategorikan produk kita, ya, apakah memang ini yang sudah ada ataukah yang baru. Oke. Brand equity atau kekuatan merek sebagai monitoring dan evaluasi. Kita bisa melihat di sini bahwa yang nomor satu itu brand awareness. Seberapa konsumen itu bisa mengingat produk kita dan merek kita. Brand association itu hubungan yang kuat. Toyota Kijang misalnya memiliki asosiasi kuat sebagai mobil keluarga. Ini zaman dulu ya, Toyota Kijang. Sekarang mungkin udah berubah kayak misalnya merek-merek yang baru mobilnya. Bagaimana, tapi mungkin BMW atau apa gitu ya, itu tetap menjadi merek yang tetap unggul dalam hal sport. Nah, sekarang kalau misalkan produk-produk atau program-program kesehatan, Anda bisa membuat satu
kekuatan mereknya itu, atau mereknya seperti apa ya kalau misalkan program. Dan itu bisa jadi tema ya. Kekuatan merek itu tema, atau bisa jadi bentuk dari kegiatan yang Anda tawarkan. Itu mereknya. Ya, kalau itu merupakan suatu program dan bukan barang. Karena agak susah memaknai konotasi merek ketika itu berupa satu program. Tapi nggak usah khawatir, itu akan berada di benak masing-masing ketika Anda sudah menyampaikan dengan benar pesan dari merek yang Anda maksudkan tadi. Jadi orang akan mengambil satu kata kunci, ya, satu kata kunci tagline untuk menamai atau memberikan merek sendiri terhadap program atau produk yang Anda sampaikan. Begitu. Ya. Jadi memang kalau untuk satu program kita butuh menamai program maupun kegiatan-kegiatan kita sampaikan dengan nama yang mudah. Ya, sehingga mereka akan mengingat dengan mudah. Perceived quality, penerimaan kualitas karena persepsi kuat terhadap brand. Ya, misal Garuda Indonesia memiliki persepsi kualitas yang kuat untuk servis airline. Nah, ini sama ketika yang saya maksudkan tadi, misalnya kita mengajak brand-brand yang sebelumnya sudah ada, misalnya Aini, kemudian sekumpulan artis, kita bisa melihat bahwa nama-nama tersebut yang kita pakai itu sudah punya kredibilitas yang tinggi sebenarnya, ya, sehingga ini akan bisa mengarahkan kepada kesetiaan untuk memakai produk karena mereka sudah percaya bahwa persepsi tentang kualitas terhadap nama yang kita pakai itu sudah kuat, sehingga mereka akan loyal. Dari loyalitas itu berubah menjadi fanatik, brand evangelist. Fanatik terhadap brand dan follower sejati. Karakteristik branding yang efektif. Seperti yang tadi saya sampaikan, kita harus punya nama yang mudah diucapkan, mudah dikenal, diingat, singkat, jelas, nggak bertele-tele, tidak kepanjangan, unik, ya, dapat mendeskripsikan produk. Meskipun singkat, tapi harus bisa mendeskripsikan jelas jenis dan manfaatnya. Memiliki arti kondusif, yang artinya mereka adaptable, ya, dan itu harus menjadi jaminan mutu. Kemudian memperkuat citra produk dan secara legal dapat terlindungi. Artinya ada hal yang bisa menjadi penjamin. Saya kalau memakai produk ini, saya kalau misalkan mengikuti program ini, apakah saya pasti saya aman? Apakah saya pasti saya bisa sehat? Nah, seperti itu, kita sudah harus mampu untuk memberikan jaminan. Artinya meskipun tidak ada jaminan 100%, tapi kita berada di dalam naungan institusi ataupun naungan beberapa nama yang terpercaya. Sehingga secara legal mereka percaya bahwa program tersebut itu aman. Dan secara legal dapat terlindungi. Well, I think that will be all semuanya. Saya harap teman-teman bisa mengeksplor lebih dalam dan menambah pengetahuan dengan mencari referensi-referensi yang lain untuk bisa memperkaya atau enrich dari materi yang saya berikan. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. I'll see you next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.